Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya karena sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita ini, yaitu kegiatan P2K2 yang biasa tiap bulannya Bu ya kita lakukan. Ya. Nah ibu-ibu, sebelum kita mulai kita berdoa dulu Bu ya, biar kegiatan kita ini lancar, tanpa ada halangan dan juga Bu ya yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan nanti ya Bu ya. Iya. Bisa kita ingat. Oke Bu, sekarang kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke Bu, selesai. Nah ibu-ibu, sekarang kita memasuki modul perlindungan anak Bu ya. Kalau bulan kemarin kita itu belajar tentang modul kesehatan dan gizi, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah sekarang saya ingin tanya dulu kepada ibu-ibu, anak itu apa sih menurut ibu-ibu? Bu? Anak itu tempat berkasih sayang. Anak itu tempat berkasih sayang Bu ya. Pintar ya Bu ya. Ada yang lain ibu-ibu yang lain? Anak itu adalah buah hati. Anak itu adalah buah hati. Ada yang lainnya Bu? Anak itu tempat kita mencurahkan kasih sayang, benar kata Bu Sri tadi ya. Anak itu adalah buah hati, pelipur lara ya. Nah, tapi di sini ibu-ibu pengertian anak itu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi Bu, kalau anak itu masih di bawah usia 18 tahun itu masih disebut dengan anak. Ya Bu ya. Nah, kalau usia sudah 18 tahun ke atas itu bukan lagi disebut anak Bu, tapi sudah termasuk remaja ataupun dewasa Bu ya. Nah terus untuk dalam kandungan juga, bayi dalam kandungan kita juga itu masih disebut anak juga. Iya. Gitu Bu ya. Nah ibu-ibu, anak-anak ini kita pada anak-anak kita itu harus memberikan hak-hak Bu. Iya. Coba Bu, ada yang tahu nggak hak apa saja? Coba salah satunya aja. Ada yang tahu Bu? Ya Ibu Lira. Hak disayangi. Hak untuk disayangi. Coba satu lagi, ada yang tahu Bu? Ya Bu Tasya. Hak hidup. Hak hidup, benar sekali. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tepuk salut deh. Tepuk salut dulu ya. Oke deh, tepuk salut. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oh, salutnya ke situ. Nah, iya, Bu Tasya. Nah, di sini Bu ya, hak anak itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hak, jadi Bu, hak itu harus dipenuhi. Iya. Kita sebagai orang tua itu harus memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh anak. Iya. Benar kata Ibu Tasya tadi, hak hidup, hak untuk disayangi dan lain sebagainya ya Bu ya. Iya. Nah di sini Bu dikatakan juga hak anak dapat diartikan hak sebagai hak melekat atau hak azazi pada diri anak, hak azazi manusia Bu ya. Iya. Nah, terus hak itu juga pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Hak juga ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Jadi pada saat ibu-ibu hamil, hak itu sudah ada pada anak kita yang di dalam kandungan tadi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk diberi gizi. Nah nyambung lagi, kita flashback lagi Bu ya, kembali lagi gizi kemarin. Terus juga hak kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Memang bukan seorang ibu saja yang harus memenuhi hak-hak itu, tapi bapaknya juga, suami ibu juga yang di rumah. Jadi sama-sama saling bahu membahu. Iya. Itu Bu ya. Terus juga Bu, jika hak tersebut tidak dipenuhi,
itu disebut dengan pelanggaran hak ibu-ibu ya. Iya. Dan jika orang tua tidak memenuhi, jika nih seandainya orang tua itu mampu tapi mereka tidak memenuhi hak-hak tersebut, maka melanggar undang-undang perlindungan anak ibu-ibu. Iya, bisa disanksi, bahkan bisa terpenjara bu, Iya. karena melanggar perlindungan anak. Nah, jika orang tua tidak mampu untuk mengasuh anak bu ya, maka negara harus ambil alih. Dengan apa? Dengan diadopsi oleh negara, iya, panti asuhan, diambil oleh panti asuhan. Bahkan bisa juga diadopsi oleh orang yang mampu, yang mau merawat anak tersebut. Itu bu, ya bu ya. Iya. Ini tadi pengertian hak. Nah, sampai di sini bu, kita ini dulu bu ya, pemanasan dulu ya, Iya. biar lebih semangat lagi. Kita pemanasan dulu. Boleh berdiri bu. Kita sambil lihat video bu ya, gerakannya ya. Kasih nada kunci. Hai anak-anak, hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu Kedengaran bu? bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, sekitar paha, dan pantat. Anak-anak, yuk berdiri, kita bernyanyi dan menari bersama ya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, terima kasih Bu Ibu. Sudah fresh lagi Bu ya? Iya. Ya, silakan duduk Ibu. Kecuali ibu dan dokter yang memeriksa. Nah, itu tadi pemanasan kita Bu ya. Dan sekarang kita lanjut materi Bu ya. Iya. Materi selanjutnya kita akan belajar, kita menonton film dulu. Kita belajar apa yang ada di film ini Bu ya. Iya. Nah, kita tonton dulu. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita
untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, itulah tadi film yang sudah kita saksikan, Bu ya. Kira-kira Bu, ada nggak apa sih kesimpulan dari film ini? Ada Bu ya. Coba, ada yang tahu Bu? Coba Ibu ya. Jika ada yang memaksa melakukan hal yang tidak baik atau tidak disukai anak-anak, maka ajarkan kepada anak-anak berteriak. Jika terjadi hal tersebut, orang tua harus membawa anak itu untuk berkonsultasi kepada para ahli agar ceria kembali. Iya, benar sekali Bu ya. Ada yang lain Bu? Ya, coba Ibu. Silakan Bu. Anak-anak tidak boleh ikut dengan orang yang tidak dikenal. Benar. Anak-anak harus diajari untuk menjauhi orang-orang yang ingin melakukan hal yang tidak baik. Iya, benar sekali Bu. Jadi kita sebagai orang tua itu adalah pelindung bagi anak kita Bu ya. Ya. Jangan sampai anak kita tuh dibiarkan bermain sendiri begitu, main di luar, kita nggak tahu kemana arahnya. Jadi harus tetap dipantau. Walaupun main di lingkungan tempat tinggal kita, sekitar rumah kita juga harus hati-hati. Karena kejahatan itu ya tanpa kita ketahui kan Bu ya. Itu. Nah, dari ini tadi Bu, dari materi ini dapat kita simpulkan Bu ya. Setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Itu jadi jangan sampai dicubit Bu ya anak tadi. Yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Yang ketiga, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Itu. Yang keempat, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, bawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT atau RW ataupun Pak Kades Bu ya, dan juga polisi setempat. Dan yang terakhir, harus menghubungi lembaga layanan setempat Bu. Nah ini ada seperti TEPSA, TEPSA Bu ya. Itu nomornya nanti dicatat saja setelah ini Bu ya, setelah materi film ini. Nah, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan kita belajar hari ini Bu ya. Jangan lupa diterapkan. Saya ulangi lagi Bu, mohon diterapkan dalam keluarganya. Ya, mungkin itu saja Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bu ya. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.